Baik, kami dari kelompok 7 Logika Fazi yang beranggotakan Ahmad Taufik Ramadan, Andre Syaputra, Khairul Abdi, Khairul Fajri, Mikael Niko, dan Nadia Rafela Putri akan menjelaskan tentang analisis perbandingan metode Mamdani, Sugeno, dan Sukamoto dalam sistem inferensi Fazi untuk NASA Airfoil Self-Noise. Baik, yang pertama adalah about data. Data NASA Airfoil Self-Noise ini mencakup hasil pengukuran dari berbagai airfoil atau sayap pesawat yang diuji dalam sebuah laboratorium angin atau wind tunnel oleh NASA. Input features atau fitur masukan menggambarkan parameter-parameter yang mempengaruhi tingkat kebisingan atau noise yang dihasilkan oleh airfoil. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap fitur. Yang pertama, F atau frekuensi, yaitu frekuensi getaran airfoil dalam satuan Hertz. Frekuensi getaran dapat mempengaruhi karakteristik suara yang dihasilkan. Yang kedua, C atau chord length, yaitu panjang chord airfoil dalam satuan meter. Panjang chord adalah panjang garis yang menghubungkan ujung depan dan belakang airfoil. Yang ketiga, U infinity atau free stream velocity, yaitu kecepatan aliran udara bebas di laboratorium angin dalam meter per detik. Yang keempat, delta atau suction side displacement thickness atau adalah ketebalan perpindahan sisi hisap airfoil dalam meter. Ini mengukur sejauh mana udara terhisap ke bawah airfoil. Output dari sistem adalah SSPL atau Field Sound Pressure Level atau tingkat tekanan udara suara yang dinormalkan dalam satuan desibel. Ini mencerminkan tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh airfoil. Data ini digunakan untuk memahami dan memodelkan hubungan antara karakteristik geometris dan operasional airfoil dengan tingkat kebisingan yang dihasilkan. Yang penting dalam desain pesawat untuk mengurangi tingkat kebisingan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khairul Fajri. Baik, berikut ada set frame untuk menentukan rentang dan himpunan fazi untuk setiap variabel dalam sistem fazi dapat menggunakan pendekatan menggunakan nilai kuartil pada tabel di atas. Berikut ada rumus mencari fungsi keanggotaan. Yang pertama menggunakan Q1, Q2, Q3, dan nilai min. Yang pertama ada frekuensi atau F, Q1-nya 800, Q2-nya 1600, Q3-nya 4000 dengan min-nya 200. Maka yang rendah X kecil dari atau sama dengan 1400, sedang 800 kecil dari atau sama dengan X kecil dari atau sama dengan 1800, yang tinggi X lebih dari atau sama dengan 1600. Yang kedua ada panjang chord atau C, Q1-nya 0,05, Q2-nya sama dengan 0,1, Q3-nya sama dengan 0,23 dengan min sama dengan 0,02. Maka yang pendek X kecil dari atau sama dengan 0,08, untuk sedang sama dengan 0,05 kecil dari atau sama dengan X kecil dari atau sama dengan 0,12, untuk panjang sama dengan X lebih dari atau sama dengan 0,1. Yang ketiga ada kecepatan aliran udara bebas atau U infinity, untuk Q1-nya sama dengan 39,6, untuk Q2-nya ada 39,6, untuk Q3-nya ada 55,5, untuk Q4-nya ada 71,3 dengan min sama dengan 31,7. Maka untuk lambat X sama dengan X kecil dari atau sama dengan 55,5, untuk cepat X lebih dari atau sama dengan 29,6. Yang keempat ada ketebalan perpindahan sisi hisap atau delta, untuk Q1-nya sama dengan 0,003, untuk Q2-nya sama dengan 0,005, untuk Q3-nya sama dengan 0,015 dengan min sama dengan 0,004. Maka untuk tipis untuk tipis sama dengan X kecil dari atau sama dengan 0,0046, untuk sedang sama dengan 0,003, kecil dari atau sama dengan X kecil dari atau sama dengan 0,0054, untuk tebal sama dengan X lebih dari atau sama dengan 0,005. Berikut ada variabel input. Untuk frekuensi rendahnya X kecil dari atau sama dengan 1400, sedang 800 kecil dari atau sama dengan X kecil dari atau sama dengan 1800, untuk tinggi X lebih dari atau sama dengan 1600. Untuk U infinity lambat X kecil dari atau sama dengan 55,5, untuk cepat X lebih dari atau sama dengan 29,6.
Untuk koreleknya ada pendek, X kecil dari atau sama dengan 0,08. Untuk sedang 0,05 kecil dari atau sama dengan X kecil dari atau sama dengan 0,12. Untuk panjang, X lebih besar dari atau sama dengan 0,1. Untuk delta rendah, X kecil dari atau sama dengan 0,0046. Untuk sedang 0,003 kecil dari atau sama dengan X kecil dari atau sama dengan 0,0054. Untuk tinggi, X lebih dari atau sama dengan 0,005. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai fungsi keanggotaan. Yang pertama ialah fungsi keanggotaan dari variabel frekuensi. Di sini kita akan menentukan fungsi keanggotaannya, yaitu mu rendah, mu sedang, dan mu tinggi. Nah, untuk mu rendah, itu gambar grafiknya menurun ke bawah. Jika X lebih kecil sama dengan 800, maka nilainya itu 1. Jika X lebih besar dari 800 dan X lebih kecil dari 1400, maka nilainya 1400 dikurang X per 1400 dikurang 800. Jika X lebih besar sama dengan 1400, maka nilainya itu 0. Nah, untuk mu sedang, gambar grafiknya itu seperti segitiga. Jika X lebih besar sama dengan 1800 atau X lebih kecil sama dengan 800, maka nilainya itu 0. Jika X lebih besar dari 800 dan X lebih kecil dari 1400, maka nilainya X dikurang 800 per 1400 dikurang 800. Jika X lebih besar sama dengan 1600 dan X lebih kecil sama dengan 1800, maka nilainya itu 1800 kurang X per 1800 dikurang 1600. Jika X lebih besar dari 1400 dan X lebih kecil dari 1600, maka nilainya itu 1. Lalu untuk mu tinggi, itu gambar grafiknya menaik ke atas. Jika X lebih kecil dari 1600, maka bernilai 0. Dan jika X lebih besar dari 1600 dan X lebih kecil dari 1800, maka nilainya itu X dikurang 1600 per 1800 dikurang 1600. Jika X lebih besar sama dengan 1800, maka nilainya 1. Selanjutnya, untuk menentukan fungsi keanggotaan pada variabel lainnya dapat melakukan hal yang sama seperti pada variabel frekuensi. Baik, yang berikutnya aturan Faji. Yang pertama, jika frekuensi rendah dan short length pendek dan kecepatan aliran udara bebas cepat dan ketebalan perpindahan sisi hisap tipis, maka SSPL rendah. Yang kedua, jika frekuensi rendah dan short length pendek dan kecepatan aliran udara bebas cepat dan ketebalan perpindahan sisi hisap sedang, maka SSPL rendah. Jika frekuensi rendah dan short length pendek dan kecepatan aliran udara bebas cepat dan ketebalan perpindahan sisi hisap tebal, maka SSPL rendah. Jika frekuensi rendah dan short length sedang dan kecepatan aliran udara bebas cepat dan ketebalan perpindahan sisi hisap tipis, maka SSPL rendah. Jika frekuensi rendah dan short length sedang dan kecepatan aliran udara bebas cepat dan ketebalan perpindahan sisi hisap sedang, maka SSLP rendah. Begitu sampai ke aturan ke-54. Selanjutnya kita ke studi kasusnya. Pertama, frekuensi inputnya. Misalkan frekuensinya itu 8000 Hz, portnya itu 0,3 meter, U infinity-nya itu 30 meter per second, dan delta-nya 0,004 meter. Maka ujifikasinya yang pertama, dengan frekuensi sama dengan 8000, maka dia berada di derajat keanggotaan tinggi sama dengan 1. Yang kedua, dengan kod 0,3, maka derajat keanggotaannya adalah panjang dengan nilai 1. Yang ketiga, dengan U infinity sama dengan 30 meter per second, dia berada di antara dua, di mana pertama ada lambat dengan nilai derajat keanggotaan 0,985, dan yang kedua ada pada fungsi keanggotaan cepat dengan derajat keanggotaannya sebesar 0,015. Dan yang terakhir, delta dengan delta 0,004 meter, dia ada pada fungsi keanggotaan yang pertama ada tipis dan yang kedua sedang, di mana
tipis dengan derajat keanggotaan 0,375 dan sementara sedang dengan nilai derajat keanggotaan sebesar 0,625. Nah, dari nilai puji input tadi, maka kita dapat melihat daftar aturan if then yang masuk ke inferensinya. Dari inferensi kita dapat lihat ada 4 kemungkinan. Yang pertama, jika frekuensi tinggi dan chord length panjang dan U infinity lambat dan delta tipis, maka SPPL rendah. Jika frekuensi tinggi dan chord length panjang dan U infinity lambat dan delta sedang, maka SPPL tinggi. Dan di antara keempat ini, yang paling mungkin dan angkanya masuk adalah yang pertama dan yang kedua. Yaitu yang pertama dengan SPPL rendah dengan nilai sebesar 0,375 dan yang kedua dengan hasil SPPL tinggi dengan nilai sebesar 0,625. Selanjutnya ada defujifikasi. Defujifikasi pertama yang dilakukan adalah dengan Sugeno dengan nilai SPPL tadi antara rendah dan tinggi dengan rendah sebesar 0,375 dan tinggi sebesar 0,625. Maka kita menghitungnya dengan mengalihkan nilai fungsi nilai derajat keanggotaan tadi dikalikan dengan nilai rendah dan tingginya. Ya, lalu dibagi jumlah dari fungsi derajat keanggotaannya, yaitu 0,375 dikali 13 ditambah 0,625 dikali 125, lalu hasilnya dibagi dengan 0,375 ditambah 0,625. Hasilnya itu 116,75. Nah, hasil dari defujifikasi menggunakan metode Sugeno, maka output yang dihasilkan menggunakan metode Sugeno dengan studi kasus tadi dengan frekuensi 8000 Hz, oleh 0,3 meter, U infinity 30 meter per second, dan delta 0,004 meter, maka SSPL sebesar 116,75 desibel. Selanjutnya, defasifikasi menggunakan metode Tsukamoto. Jadi yang pertama itu dengan SSPL sebagai fuzzy outputnya itu cepat 0,25 dan lama itu 0,58. Di sini dapat dilihat dari grafiknya yang ingin dicari itu nilai dari X1-nya. Jika nilai keanggotaannya itu 0,375. Jadi cara mencarinya itu mu sama dengan 130 dikurang X1 per 130 dikurang 120. Nah, mu-nya itu 0,375 yang tadi. Setelah itu dilakukan perhitungannya sehingga menghasilkan X1-nya itu sama dengan 126,25. Lalu untuk yang tadi itu untuk menurun ke bawah, sekarang untuk menurun ke atas, untuk yang tingginya, itu rumusnya itu mu sama dengan X2 dikurang 120 per 130 dikurang 120. Itu yang dicari itu X2-nya. Nah, hasil X2-nya itu jadinya 126,25. Setelah didapatkan yang tinggi sama rendahnya, sekarang digabungkan. Jadinya yang 0,375 sama 0,625-nya itu disatukan grafiknya, sehingga nilai SSPL-nya itu didapat dengan melakukan perhitungannya, yaitu dikalikan 0,625 dikali hasil dari X2-nya, dan ditambah 0,375 dikali hasil X1-nya. Lalu dibagikan hasil penjumlahan dari si nilai keanggotaannya, yaitu 0,625 ditambah 0,375. Lalu menghasilkan 78,90 ditambah 47,34 per 1, sehingga hasil dari SSPL-nya itu 126,24. Jadi hasil defosifikasi menggunakan metode Tsukamoto, jika input frekuensinya itu 8000 Hz dan chord length-nya itu 0,3 meter, U infinity-nya itu 30 meter per second dan deltanya 0,004 meter, maka output yang dihasilkan menggunakan metode Tsukamoto yaitu 126,24 desibel. Oke, selanjutnya di sini ada defujifikasi yang terakhir. Nah, pertama kita lihat dulu SPL, di mana untuk rendah itu 130
di bawah 130, sedangkan untuk tinggi itu 100. Kemudian di sini kita menentukan perpotongan antara garis dari 120 dan 130. Maka didapatkan yaitu 125. Kemudian setelah dapat perpotongan, kemudian kita mengambil area yang menjadi perpotongan tersebut. Nah, setelah itu kita tentukan titik-titik. Di sini kami memilih 5 titik, yaitu 115, 120, 125, 130, dan 135. Nah, kemudian untuk bagian yang ke 100 di bawah 130, yaitu 115, 120, dan 125, maka itu dijumlahkan kemudian dikali 0,375, di mana itu adalah rendah. Kemudian yang di atas dari pertemuan titik tadi yaitu 125, maka 130 ditambah 135 kemudian dikali 0,625. Maka didapatkan hasilnya yaitu 126,58 desibel. Maka dari itu output menggunakan metode Mamdani dengan frekuensi 8000 Hz, kemudian chord length 0,3 meter, U infinity 30 meter per second, dan delta 0,004 meter, maka SSPL yang didapat adalah 126,58. Nah, berikut adalah hasil perbandingan metode defazifikasi Sugeno, Mamdani, dan Tsukamoto. Untuk Sugeno itu 116,76, Tsukamoto 126,24, dan Mamdani 128,58. Maka dari itu, berdasarkan percobaan yang dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa metode Sugeno, Tsukamoto, dan Mamdani terbukti dapat digunakan untuk data NASA Airfoil Step Noise. Hasil dari eksperimen dengan frekuensi 8000 Hz, chord length 0,3 meter per second, U infinity 30 meter per second, dan delta 0,004 meter yang dihitung menggunakan metode Sugeno menunjukkan hasil yang jauh lebih kecil dalam perhitungan tingkat tekanan suara kebisingan atau SSPL dibandingkan dengan perhitungan menggunakan metode Tsukamoto, yakni 126,24 desibel, dan metode Mamdani yaitu 128,58 desibel. Sekian video kami kali ini. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.